Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Masih dalam pembahasan Al-Manhaj wal Ittiba'. Bab pertama tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqah Najiyah At-Taifah Al-Mansurah, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para As-Salafus Saleh. Sekarang kita sampai pada halaman 45, poin 90. Halaman 45, poin 90. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Wa qala Abul Aliyah rahimahullah ta'ala berkata, ayatani fi kitabillah ma asyaddahuma 'alal ladzina yujadiluna fil Qur'an. Kata Abul Aliyah, ada dua ayat Al-Quran yang sangat amat membantah orang-orang yang suka mendebat tentang Al-Quran. Ada dua ayat yang isinya membantah orang-orang yang suka mendebat tentang Al-Quran, yaitu firman Allah, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidaklah yang mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang kafir. Kemudian ayat yang kedua, kalau yang kedua ini surat Al-Baqarah, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab Al-Quran, maka sungguh mereka dalam penyimpangan yang sangat jauh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Abul Aliyah tadi, ada dua ayat Al-Quran yang sangat berat, atau bisa dikatakan tadi sangat keras membantah orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah atau mendebat tentang Al-Quran. Kata para ulama, di antara ciri ahlul bidah, mereka suka mendebat tentang Al-Quran. Di situ ada dua hal yang mereka debat, yang mereka tentang.
yaitu tentang tanzil Quran. Ya. Apakah Al-Quran itu kalamullah atau bukan? Itu yang mereka debat. Ya, kalau Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah kalamullah, darinya lah berasal, Allah yang menurunkannya, dan kepada Allah akan kembali Al-Quran tersebut di akhir zaman. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah fi tanzilihi. Adapun kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini mereka mendebat Al-Quran yang berkaitan dengan apakah Al-Quran kalamul atau bukan. Kemudian yang didebat juga oleh al-bidah tentang fi ta'wilil Quran. Ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa, mereka mendebat makna istawa adalah ala wartafa. Mereka nggak terima kalau dikatakan Allah itu tinggi di atas al-arsh. Sebagaimana juga itu adalah tafsirnya Abul Aliyah, ya, yang mengatakan ucapan tadi, yang dinukil oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbai dalam poin ke-90 ini. Abul Aliyah mentafsirkan istawa adalah ala wartafa. Allah itu istawa, tinggi di atas arsy. Ahlul bidah tidak membenarkan, tidak mau sami'na wa saddaqna. Mereka mendebat, oh makna istawa adalah istaulah, menguasai. Karena kata mereka kalau dikatakan istawa itu tinggi berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau dikatakan Allah itu tinggi di atas arsy, berarti arsy-Nya Allah lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu jisim dan seterusnya. Ini kelakuan ahli bidah, mendebat takwil tafsir Al-Qur'an yang sebenarnya. Mendebat tafsirnya para salafus saleh tentang Al-Qur'an. Padahal salafus saleh adalah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an. Ya, seperti Abul Aliyah. Ini seorang ulama at-tabi'in. Demikian pula Mujahid mentafsirkan istawa dengan ala wartafa, dan beliau adalah muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasul SAW yang mendapatkan doa Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Namun al-bidah ngeyel, tidak mau sami'na wa ata'na, mendebat ayat-ayat Al-Quran. Maka perbuatan mereka ini, kata Abul Aliyah, seperti kelakuan orang-orang kafir, tasabbuh dengan orang-orang al-kufar. Karena yang suka mendebat Al-Quran adalah orang-orang kafir, kata Allah. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Ya, ini sekali lagi kata Abul Aliyah, dua ayat Al-Quran yang sangat membantah orang-orang yang suka mendebat tentang Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah mengatakan tadi, tidaklah yang mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Al-bidah ini menyerupai orang-orang al-kufar. Demikian pula ayat yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Al-Quran, entah tentang tanzilnya, apakah Al-Quran kalamul atau bukan. Demikian pula tentang tafsir Al-Quran, mereka suka berselisih ataupun menentang ataupun mendebat Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dalik. Maka Allah mengatakan mereka adalah fi syiqaqin ba'id, dalam penyimpangan yang sangat jauh. Makanya dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah. Di awal-awal kitab beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabur Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Kemudian kata beliau wa tarkul bid'ah wa ahliha wa tarkul al-mira' wal khusumat biddin. Ushulus Sunnah, prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul SAW, dan meninggalkan bid'ah, serta meninggalkan alil bid'ah, dan meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Ya, debat kusir diantaranya mendebat kebenaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim, mendebat tentang Al-Quran kalamullah. Ya, ini ciri ahli al-bid'ah.
Dan itu bertentangan dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, berkaitan dengan masalah al-jidal fid din, ini alhamdulillah tadi sore ba'da asar saya buka telegramnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Kemudian ada tulisan singkat beliau yang menggembirakan beliau, atau beliau memberikan kabar gembira tentang statement pernyataan dari kibar ulama besar Saudi Arabia yang barusan membuat pernyataan, yaitu mentahdzir kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya. Kita mau bacakan sebagian dari ucapan tersebut karena masih ada kaitan tadi dengan al-mira' fid din. Ya, ini sangat luar biasa ucapan kibar ulama yang perlu untuk kita sampaikan dalam rangka ihqaqul haqqi, menegakkan kebenaran, wa ibtal batil, dan untuk membatalkan, membantah kebatilan. Ini juga ada kaitan dengan makalah singkat kita kemarin tentang persatuan ala kelompok harokah atau haroki atau kelompok ikhwan muslimin. Ya, karena slogan atau propaganda nata'awanu fima tafaqna alai wa ya'dhiru ba'dna ba'dan fima ikhtalafna fi, kita telah menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memberikan udzur, toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Itu adalah syiarnya kelompok ikhwan muslimin. Ya. Kibar ulama besar Saudi Arabia mengeluarkan maklumat yang luar biasa. Ya, ini termasuk minas sawabit, sesuatu yang sudah paten dalam akidah dan manhaj ahlussunnah wal jamaah. Ya, namun ada orang-orang yang jahil murakkab atau orang-orang yang memang punya watak harokah, namun casingnya salafi, naudzubillah min dalik. Ya, mengikuti jejak kelompok ikhwan muslimin, menyuarakan persatuan tanpa kaidah yang benar, tanpa adanya at-tahdzir terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya, dalam rangka membela Nabi dari penghina beliau sallallahu alaihi wasallam, mari umat Islam bersatu. Ya, nggak usah saling mencela. Nah, ini adalah syiarnya kelompok ikhwan muslimin yang sekarang ini ditahdzir dengan keras oleh kibar ulama Saudi Arabia. Dan ini sebetulnya suatu yang terang benderang dalam akidah manhaj ahlussunnah wal jamaah. Ya, cuma ini kita bacakan lagi agar mereka-mereka yang buta matanya, yang mereka ini membuat syubhat di tengah-tengah dakwah salafiyah, casingnya salafi namun kelakuan tulisannya haroki, ini perlu untuk apa? Dibantah, ditahdzir. Sebagaimana di sini kibar ulama Saudi Arabia mengeluarkan tahdziran terhadap kelompok ikhwan muslimin yang merupakan pencetus kaidah tadi, kaidah yang bid'ah tadi, persatuan ala haroki, naudzubillah min dzalik. Pertama kali Hayat kibar ulama mengatakan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safwatihi min khalqihi nabiyyina wa imamina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa ashabi wa man salaka sabila wa ihtada bihuda ila yaumiddin amma ba'd. Pembukaan salawat dan juga ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin dan seterusnya. Kemudian ada di sini ya 6 maklumat secara umum. Ya, atau ada 7 di sini maklumat secara umum. Pertama disebutkan fa innallaha ta'ala amara bil ijtima' 'alal haqqi. Allah memerintahkan untuk bersatu 'alal haqq, bersatu di atas kebenaran, bukan persatuan abal-abal ala haroki. Ya, persatuan alal haqqi. Wa naha 'anit tafarruq wal ikhtilaf. Dan Allah melarang dari perpecahan dan perselisihan. Kemudian dibawakan ayat innalladzina farraqu dinan wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang
memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan. Tidak ada tanggung jawab engkau atas mereka sedikit pun. Innama amrum ilallah, sesungguhnya perkara mereka diserahkan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Wa amara al-ibada bittiba' siratil mustaqim, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti jalan yang lurus. Wa nahahum anis subul, dan Allah melarang dari jalan-jalan yang menyimpang. Alati tasrif anil haq, yang menyimpangkan manusia dari kebenaran. Faqala subhana, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bi la'alakum tattaqun, atau itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Poin yang kedua atau maklumat yang kedua, wa inna ma yakunu ittiba' siratillahil mustaqim bil i'tisam bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengikuti jalan yang lurus itu hanya dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maklumat wasiat para ulama Ahlussunnah, terus ittiba'us sunnah dalam apapun kondisinya. Bagaimanapun keadaan kita, ittiba'us sunnah, bukan malah nyinyir ittiba' sunnah. Wa qad dallatil ahaditsu shahihah ala anna minas subul allati nahallahu ta'ala an ittiba'iha al-madzahib wan nihal al-munharifa anil haq. Dan hadis-hadis yang sahih telah menjelaskan bahwasanya di antara jalan-jalan yang dilarang oleh Allah untuk diikuti adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Persatuan harus juga dengan tahdzir terhadap kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Maka persatuan tanpa tahdzir, ya, itu persatuan abal-abal, persatuan al-bid'ah, ya, yang diserukan sekarang oleh sebagian tadi dai-dai yang mengaku salafi, tapi sekali lagi seruannya seruan haroki, aromanya aroma haroki ikhwan muslimin. Faqad thabata min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, suatu saat Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus dengan tangan beliau seraya berkata, hada sabilullah mustaqimah, inilah jalan Allah yang lurus. Summa khatta an yaminihi wa shimali, kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri dari jalan yang lurus tersebut seraya berkata, hadi subul laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaih, itulah jalan-jalan yang banyak, tidak ada satu jalan pun yang kanan kiri tersebut kecuali ada setan di atasnya yang menyuruh ke jalan-jalan yang banyak tersebut. Itulah jalan al-bidah, jalan kesesatan banyak, dan setan-setan sebagai penyerunya. Na'udzubillah min dzalik, entah setan dari kalangan jin maupun manusia. Kemudian Rasul membacakan ayat surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Rawahu al-Imam Ahmad. Kemudian maklumat yang ketiga, qala sahabi al-jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qauli ta'ala. Abdullah bin Abbas, seperti yang kita sampaikan tadi, ahli tafsir dari kalangan sahabat, berkata tentang firman Allah, fattabi'u, ikutilah jalan Allah yang lurus tadi, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an sabili. Demikian pula beliau berkata tentang firman Allah, aqimuddin wa la tatafarraqu fi, tegakkanlah agama Allah dan jangan berpecah belah. Wa nahwu hadza fil Quran, atau yang semisal dengan itu di dalam Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan, mentafsirkan, amarallahul mu'minin bil jamaah wa nahahum anil ikhtilah wal furqah. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berjamaah, bersatu, dan melarang mereka dari perselisihan perpecahan. Tapi sekali lagi, beda persatuan ala ahli sunnah dengan persatuan ala ahli al-bidah. Persatuan antara salafi sejati dengan salafi haroki. Ya, persatuan ala ikhwan muslimin. Kemudian wa akhbarahum annahu
innama halaka man kana qablahum bil mira wal khusumat fi dinillah. Dan Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya orang-orang sebelum mereka itu binasa karena sebab al-mira, mendebat atau debat kusir dalam urusan agama Allah. Ini yang kaitannya dengan poin 90 tadi yang kita bahas, ya, bahwasanya ini ciri ahli bidah, mereka suka menentang ayat-ayat Allah, menentang sunnah Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula nyinyiri seruan ittiba'us sunnah, itu kelakuannya ahli bidah. Ya, maunya ngarang agama sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian poin yang berikutnya, wal i'tisam bi kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu huwa sabilu irda'illah wa asasi istima'il kalimah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu itulah jalan menggapai ridha Allah dan jalan menuju persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ini persatuan ala ahli sunnah, bukan bersatu begitu saja, ya. Tapi syarat utamanya bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan pondasi berikutnya melarang dari kebid'ahan dan jalan-jalan kebid'ahan, mentahdzir ahli bidah, kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan. Ini persatuan ala ahli sunnah. Bukan ayo bersatu-bersatu, kita nggak usah celah-mencela karena momennya tepat untuk menghadapi penghina Nabi SAW. Ya. Sekali lagi, ini bedanya ulama dengan orang yang jahil namun ngelama. Ya. Kita lihat bagaimana di sini kibar ulama mengatakan bahwasanya bersatu itu harus dengan ahli ittisam bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan malah nyinyiri ittiba as-sunnah. Kemudian kata beliau, wal wiqayat minasyurur wal fitan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah merupakan benteng perisai dari segala bentuk kejelekan dan segala bentuk al-fitan. Ya. Kemudian dibawakan ayat surat Ali Imran, kalau nggak salah ayat 103, wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu, berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Walkuru ni'matallah alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah ketika kalian dahulu, atau ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah pun menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, Allah menjadikan kalian bersaudara. Karena apa? Tadi i'tisam bi kitabillah. Bukan kumpul-kumpul begitu saja, bersatu-bersatu begitu saja. Nah, persatuan harus didasari oleh ittiba'ul kitab was sunnah, seruan untuk ittiba' as-sunnah. Kayak kata beliau, atau Allah mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha. Dahulu kalian di atas jurang api neraka, maka Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Kemudian poin berikutnya, fa'ulima min hadza anna kullama yu'athir ala wahdati saf haula ulati umuril muslimin min bathi syubahin wa afkar au ta'sisi jama'atin dhati bai'atin wa tadhimin au ghairi dhalik fahuwa muharramun bidilalatil kitab wa sunnah. Maka dari penjelasan tadi, ya, 4 poin tadi, maka jelas bahwasanya segala hal yang bisa merusak persatuan kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin terhadap pemimpin kaum muslimin dengan menyebarkan syubhat-syubhat, ya, seperti yang kita sering bantah oknum-oknum yang mengaku salafi tapi suka nyinyiri pemimpin kaum muslimin, atau yang mencela-mencela, kadang memuji, kadang mencaci maki, kadang mengeser kritikan orang lain terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini kata beliau termasuk yang bisa memecah belah persatuan kaum muslimin terhadap pemimpin kaum muslimin, min bathi syubah, ya, dengan menyebarkan syubhat-syubhat wa afkar, pemikiran-pemikiran yang menyimpang tentang pemimpin kaum muslimin, atau membangun kelompok-kelompok yang di baiat pemimpinnya atau gerakan bawah tanah atau yang selain dari itu. Fahuwa muharram bil kitab was sunnah, maka itu yang diharamkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa fi tali'ati hadhil jama'at
allati nuhadziru minha jama'atul ikhwanil muslimin. Ya. Maka yang pertama kali dari kelompok-kelompok yang kita tahdzir. Ya. Ini yang anti tahdzir, dengarkan ucapan kibar ulama di sini. Ya. Yang fobi alergi dengan tahdzir, dengarkan. Ya. Kalau masih punya telinga, dengarkan ucapan kibar ulama di sini. Mereka mentahdzir kelompok-kelompok sesat. Di antaranya kelompok ikhwan muslimin. Kata beliau, kita mentahdzir kelompok jamaah ikhwan muslimin. Ya, ini sekarang dengarkan lagi dengan seksama orang-orang yang sok lemah lembut, yang sok bijak, bagaimana ucapan keras tegas kibar ulama Ahlussunnah wal Jamaah di zaman ini khususnya. Kata mereka, fahiya jama'atun munharifatun. Kelompok ikhwan muslimin adalah kelompok yang menyimpang. Qa'imatun ala munazaati ulatil amr. Kelompok yang menyimpang, yang dibangun untuk memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Wal khuruj alal hukam. Untuk kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa itharatil fitan fid dual. Dan membuat kekacauan-kekacauan fitnah di negeri-negeri kaum muslimin. Wa za'za'ati ta'ayush fil watanil wahid. Membuat kekacauan, keonaran di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Wa wasful mujtama'atil islamiyah bil jahiliyah. Dan mereka kelompok ikhwan muslimin mensifati masyarakat kaum muslimin dengan masyarakat jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang diutarakan oleh tokoh mereka Said Qutb. Wa mundu ta'sisi hadil jamaah lam yadhhar minha inayatun bil aqidatil islamiyah. Sejak berdirinya kelompok ikhwan muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna ini, tidak nampak dari kelompok tersebut perhatian yang khusus terhadap akidah Islamiyah. Ini ciri ahli bidah. Dakwanya mereka tidak memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah as-sahihah, bahkan nyinyiri dakwah akidah sahihah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mungkin dakwanya cuma akhlak-akhlak saja. Nah, wala bi ulumil kitab wa sunnah. Tidak pula ada inayah, perhatian untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Wa innama inayatuha al-usul al-hukmi. Karena tujuan utama mereka bagaimana sampai kepada pemerintahan, kepemimpinan. Wa min thamma kana tarikhu hadil jamaah mali'an bisyurul warfitan. Oleh karena itulah sejarah mereka ini penuh dengan kejelekan-kejelekan, fitan, kekacauan-kekacauan. Wa min rahimiha kharajat jama'atun irhabiyah mutatarrifah. Dan dari rahimnya kelompok ikhwan muslimin inilah lahir kelompok-kelompok terorisme. Ya, seperti kelompok Tanzim Al-Qaeda, kelompok teroris Al-Qaeda dari mana? Dari kelompok ikhwan muslimin. Kemudian kelompok teroris ISIS muncul dari Tanzim Al-Qaeda, kelompok teroris Al-Qaeda. Demikian ya, laqad sadaqu, sungguh benar ucapan para ulama-ulama besar ini. Ya. Wa min rahimiha kharajat jama'atun irhabiyah mutatarrifah asat fil bilad wal ibad. Yang mereka ini berjalan di atas muka bumi ini membawa kerusakan bagi negeri-negeri kaum muslimin dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mimma huwa ma'lumun wa musyahad min jaraimil unfi wal irhab haulal alam. Seperti yang sudah dimaklumi dan sudah disaksikan bagaimana kejahatan-kejahatan radikalisme, terorisme mereka di dunia ini. Ya. Kemudian kata mereka, kibar ulama, wa mimma taqaddam yatadih anna jama'atal ikhwanil muslimin jama'atun irhabiyah la tumathilu manhajal Islam. Dari yang sudah berlalu penjelasannya tadi, maka kesimpulannya bahwasanya jamaah kelompok ikhwan muslimin adalah kelompok irhabiyah, kelompok terorisme yang tidak menggambarkan manhaj Islam. Ini tahdzir terhadap kelompok ikhwan muslimin yang disampaikan oleh kibar ulama. Ya. Dan ini sekali lagi salah satu bentuk menyeru umat kepada persatuan.
bersatu di atas kebenaran dengan apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Kata mereka lagi, wa innama tatba ahdafaha al-hisbiyah al-mukhalifah li dinina al-hanif. Kelompok Ikhwan Muslim ini mengikuti visi misi mereka yang hisbiyah, yang menyelisihi petunjuk agama kita yang lurus. Wa tatasattar bid-din wa tumaris ma yukhalifu minal furqati wa itharatil fitnah wal unfi wal irhab. Dan mereka kelompok Ikhwan Muslimin ini berkedok agama, padahal mereka menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala dengan memecah belah agama ini, membuat fitnah, radikalisme dan terorisme. Fa'alal jami', maka wajib bagi setiap kaum muslimin al-hadar, waspada, hati-hati min hadil jama', dan dari kelompok ini, wa adamil intima ilaiha awit ta'atuf ma'aha. Saya ulangi lagi, kata kibar ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini, maka wajib bagi setiap kaum muslimin al-hadar. Ini tahdzir ulama Ahlus Sunnah di zaman ini terhadap kelompok Ikhwan Muslimin. Maka wajib bagi semua kaum muslimin untuk berhati-hati dari kelompok Ikhwan Muslimin. Tentunya juga dari pemikiran mereka. Dan di antara pemikiran mereka yaitu tadi, mengajak persatuan tanpa mencelah, mentahdir, membantah kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini harus ditahdir. Maka hati-hati dengan orang-orang yang mengaku salafi tapi kelakuannya kelakuan haroki Ikhwan Muslimin. Intinya kata mereka, kibar ulama, wajib berhati-hati dari kelompok Ikhwan Muslimin dan tidak boleh berintima, menisbatkan diri kepada mereka ataupun gotong royong dengan mereka. Wallahu nas'alu an yahfadhana jami'an min kulli syarrin wa fitnah. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala kejelekan dan segala bentuk fitnah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kalau sudah selesai kita terjemahkan, kita akan posting insyaallah taala di medsos kita. Alhamdulillah sudah kita terjemahkan mungkin sekitar 75%. Insyaallah besok kalau biidznillah kita akan posting karena sangat luar biasa sekali untuk mengokohkan akidah dan manhaj kita dan sekaligus membantah kelompok-kelompok sesat ataupun kelompok-kelompok oknum-oknum salafi haroki, naudzubillahi min dzalik. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi kajian Al-Ibanah As-Sughra poin ke-91. Wa qala Artah Ibnul Mundhir, berkata ulama salaf yang bernama Artah Ibnu Mundhir rahimallah, la an yakuna ibni fasiqan minal fusaqi ahabbu ilayya min an yakuna sahibah hawa. Lebih baik anakku, putraku itu menjadi orang yang fasik, ahli maksiat, daripada dia menjadi pelaku bid'ah, sahibu hawa, ahli bid'ah. Ini pandangan ulama salaf, timbangan ulama salaf. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Pelaku bid'ah lebih berbahaya daripada pelaku maksiat. Dua-duanya jelek. Tapi dari kejelekan-kejelekan tadi yang paling jelek adalah al-bid'ah. Dan dari sini ada skala prioritas dalam al-bara', berlepas diri. Jangan dibalik, yang maksiat luar biasa dibencinya, dimusuhinya, namun yang berbuat bid'ah atau alil bid'ah dijadikan sebagai teman yang akrab, istilahnya bermesraan dengannya. Naudzubillah min dzalik. Kalau dalam pandangan ulama salaf, mereka lebih mentahdir ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Misalnya ada pencuri, jangan teriak-teriak, kowar-kowar, wah marahnya kayak mau kiamat. Tapi ketika ada pengikutnya atau anak buahnya yang membuat statement bid'ah, malah dibela mati-matian. Ini jauh dari manhaj
as-salaf. Kalau salaf lebih benci kepada bid'ah, entah itu bid'ah dalam akidah, manhaj ataupun dalam masalah ibadah. Ya. Bahkan di sini kata Arta bin Mundir dan juga nanti akan disampaikan ungkapan yang serupa dengan ini. Lebih baik anakku menjadi ahli maksiat daripada ahli bid'ah. Ini bukan apa cita-cita, tidak, cuma ini sekali lagi ini manhaj salaf. Mereka lebih takut, khawatir bid'ah daripada maksiat. Dan mereka lebih benci bid'ah daripada maksiat. Sebagaimana juga kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada perasaan salah. Entah itu pencuri, koruptor, ataupun perampok, pembunuh, peminum minuman keras, atau pecandu narkoba. Dalam hatinya ada rasa salah. Ya. Maling misalnya ditangkap, mereka minta ampun. Demikian pula peminum minuman keras misalnya. Mereka tahu mereka keliru. Pecandu narkoba demikian. Tapi coba kalau teroris yang ketangkap, malah ngelawan. Dengan apa? Ya, tidak merasa bersalah. Sebagaimana kata Allah, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna." Katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi dalam perbuatannya di dunia ini, namun mereka merasa, yaitu orang-orang, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Itulah ahlu al-bid'ah. Ya. Seperti juga kelompok ikhwan muslimin tadi. Kemudian poin yang ke-92, waqala Abu Ishaq Al-Fazari, berkata Abu Ishaq Al-Fazari, li'an ajlisa ilan nasara fi biyaihim ahabbu ilayya minal julus fi halqatin yatakhasamu fiha annas fi dinihim. Kata Abu Ishaq Al-Fazari, lebih baik aku duduk di tempat peribadahannya orang-orang Nasara daripada aku duduk di majelisnya ahli bidah yang di situ mereka berdebat kusir dalam urusan agama, atau mereka mendebat agama Allah Subhanahu wa taala, mendebat ayat-ayat Allah, mendebat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sama. Bid'ah lebih kejam daripada maksiat. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Lebih baik orang itu berbuat maksiat daripada berbuat al-bid'ah. Dua-duanya sekali lagi jelek, ya, bukan berarti kita meremehkan maksiat, tidak. Ini seperti yang Allah firmankan. Ya, Allah bandingkan antara dosa maksiat dengan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Bukan berarti Allah mengajarkan kita untuk berbuat maksiat atau meremehkan berbuat maksiat, tidak. Cuma di sinilah, ya, dalam Islam ada skala prioritas. Syirik lebih harus dijauhi. Kemudian bid'ah, kemudian dosa-dosa besar. Bukan berarti sekali lagi meremehkan dosa atau maksiat, tapi sekali lagi ini manhaj salah, manhaj Islam, manhaj Al-Quran dan Sunnah. Al-syirku, syirik kepada Allah, lebih berbahaya daripada maksiat. Al-bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Kata Abu Ishaq Al-Fazari, lebih baik aku berbuat maksiat, yaitu diantaranya duduk di tempat peribadahan orang-orang Nasara, itu lebih baik daripada aku duduk di halaqah majelis ahli bidah. Karena kalau orang itu duduk di tempat orang Nasara, dia tahu mereka kufar, mungkin tidak akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat mereka. Tapi kalau duduk di tengah-tengah ahli bidah, ya, pakai orangnya Masya Allah tampangnya kayak ulama padahal jahil namun ngelama, ya. Entah di dunia nyata atau di dunia maya demikian juga, hati-hati, ya. Jangan ikut-ikut grup-grup WA ataupun medsos yang di situ ada syubhat-syubhat atau ada orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Bisa apa? Terkena syubhat karena al-bidah, berbahaya. Apalagi ngakunya juga salafi. Hati-hati, ya. Ini sekali lagi tahdzirnya Ibnu Battah Al-Bari dari al-bidah dan dari ahli
al-bid'ah. Ulama salaf lebih benci bid'ah daripada maksiat. Lebih benci ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Jangan dibalik. Seperti tadi, wah ada pencuri luar biasa. Ya, marahnya, bencinya, teriakan-teriakannya. Tapi ketika ada anak buahnya yang membuat statement yang sesat, statement yang menyimpang dari akidah manhaj salaf, dibela mati-mati. Naudzubillah min dzalik. Sungguh jauh dari manhaj ataupun akidah para ulama as-salaf. Naudzubillah min dzalik. Poin ke-93, wa qala Sa'id bin Jubair rahimallahu taala, li an yashaba ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Kata Sa'id bin Jubair rahimallahu taala, lebih baik putraku berteman, bersahabat dengan orang yang fasik, yang jahat, pelaku kriminalitas, ya, tapi dia sunnian, ahli sunnah, daripada dia bersahabat, berteman dengan ahli ibadah yang berakhlak mulia tapi ahli bid'ah. Ya, saya sekali lagi, ini timbangan manhajnya ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf. Kemaksiatan, akhlak, ya, ini bukan tolak ukur ahli sunnah atau ahli bid'ah. Bisa jadi dia ahli ibadah, luar biasa akhlaknya. Kalau ikut pengajiannya dipejeti, senyumnya luar biasa, ngasih ya sering uang misalnya. Tapi dia ahli bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Kata Sa'id bin Jubair, lebih baik putraku bersahabat dengan pelaku maksiat. Ya, tentunya yang paling baik berteman dengan ahli ibadah dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, tapi kalau diberikan dua atau salah satu pilihan dari dua pilihan, ya, antara ahli bid'ah yang ahli ibadah, berakhlak mulia mungkin, ya, dengan ahli maksiat, pelaku kejahatan, namun dia ahli sunnah. Makanya sudah sering kita katakan, timbangan orang itu ahli sunnah atau tidak, akidah wal manhaj. Ya, maka kata Sa'id bin Jubair, pelaku maksiat tidak mengeluarkan dia dari ahli sunnah. Seperti yang kita sampaikan, mungkin orang itu ya berjenggot, ya, tapi akidahnya akidah khawarij. Naudzubillah min dzalik, atau akidahnya akidah al-bidah, dia akidah al-bidah. Ya, tapi ada orang yang cukur jenggot, itu pelaku maksiat. Dia bermaksiat kepada Allah. Ya, tapi ketika akidahnya dia akidah Al-Qur'an dan Sunnah, akidah salafus saleh, maka dia dikatakan ahli maksiat atau pelaku maksiat, tapi dia tetap ahli sunnah. Ya. Sekali lagi hati-hati, ukurannya bukan akhlak, ukurannya bukan penampilan tadi, ukurannya bukan masalah ibadah maksiat, tapi ukurannya adalah akidah wal manhaj. Itu yang merupakan tolak ukur ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Kata Sa'id bin Jubair, lebih baik putraku bersahabat dengan orang yang fasik, pelaku kriminalitas, penjahat, namun dia ahli sunnah, daripada berteman dengan ahli ibadah namun ahli al-bidah. Karena sekali lagi, kalau pelaku maksiat ini terkadang sekali lagi mudah bertobat. Ya, namun kalau pelaku bid'ah nggak mungkin bertobat karena dia merasa apa? Merasa benar. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, lebih berbahaya. Ini kacamata ulama salaf. Beda dengan mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah, salafi, namun jahil terhadap manhaj salaf, timbangan salaf seperti ini. Poin berikutnya masih sama, 94. Wakila li Malik bin Mighwal, pernah dikatakan kepada Malik bin Mighwal, ra'ainaka atau ra'aina ibnaka yal'abu bituyur. Kami melihat putramu itu bermain-main dengan burung-burung. Artinya pelaku mungkin maksiat atau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Kami melihat putramu berbuat perbuatan yang sia-sia atau mungkin maksiat. Faqala, apa kata ulama yang bernama Malik bin Mighwal? Habadha insyaghalatu an suhbati mubtadi. Itu lebih baik daripada dia bersahabat dengan ahli al-bidah. Lebih baik dia
memelihara binatang-binatang yang menyibukkan dia dari bersahabat dengan ahli al-bidah. Ini pandangan salaf. Sangat mentahdzir, menjauhkan muslimin dari bid'ah dan kebid'ahan. Dan jangan dibayangkan bid'ah itu hanya sekedar perbuatan-perbuatan ibadah, ya. Namun akidah kalau tidak sesuai dengan akidah Rasul, akidah para sahabat, manhaj kalau nggak sesuai dengan manhaj Rasul para sahabat, itulah namanya al-bid'ah. Hati-hati, ya. Kemudian poin 95 ini berkaitan dengan wasiat para ulama salaf terhadap para pemuda. Ya, mungkin kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Belum ada pertanyaan yang masuk. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup kajian ini. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menyampaikan sikap Ahlussunnah terhadap ahli bid'ah kepada sama saudara yang ngaji? Ya, kita sampaikan al-haq dengan dalil-dalilnya. Ya, kalau bisa kita ajak ke kajian-kajian yang memang diajarkan kepadanya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, terutama tentang masalah al-aqidah, dan kita larang dia dari majelis-majelis yang penuh dengan syubhat ataupun dengan pemikiran al-bidah. Ya. Ini sekali lagi kewajiban kita, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, meskipun terkadang pahit, namun harus kita lakukan. Qulil haqqa walau murran, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lain, ana rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhirat kita nanti, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk syubhat, penyimpangan-penyimpangan dan orang-orangnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang hasad, iri dan dengki, dan semoga Allah membinasakan mereka semuanya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.